Selamat pagi, siang, ataupun sore, Ibu Suwani. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sherry. Di sini bersama rekan-rekan saya, ada Nadia, Erma, Evelyn, yang akan membahas terkait MVP dari produk GoPay yang sudah kami kembangkan. Mungkin boleh di next. Jadi untuk profilnya sendiri, GoPay itu merupakan bagian dari Goto yang merupakan e-wallet terbesar di Indonesia yang unggul dalam kemudahan transaksi sehari-hari. Bersama Bank Jago, mereka telah membangun ekosistem keuangan digital yang kuat untuk pengguna individu. Namun, kemudahan transaksi digital ini justru memicu perilaku konsumtif di tingkat keluarga dan menyoroti celah utama, yakni kurangnya sistem kontrol dan edukasi finansial anak yang terintegrasi. Untuk pain point pengguna sendiri, anak belanja impulsif, tidak ada kontrol atau batasan pengeluaran real time dari orang tua, edukasi pasif karena anak kurang panduan finansial untuk membedakan need versus want saat bertransaksi. Kemudian untuk hambatan proses itu tidak ada sub account dan tidak ada modul edukasi finansial. Terus untuk fokusnya itu kepada kontrol keuangan, transparansi keluarga, dan edukasi finansial. Boleh next? Untuk pain point-nya sendiri, kami menyoroti dari 9 faktor, di mana menurut kami yang paling sesuai dengan fitur utama kami itu, yang pertama itu finansial, karena kan keluarga tuh sulit mengontrol pengeluaran digital anak, karena tidak ada fitur pembatasan transaksi atau limit. Kemudian ada fitur yang kami tekankan lagi itu juga adalah educational, karena anak tuh nggak memiliki panduan atau edukasi dalam menggunakan uang digital secara bijak. Misalkan nggak ada fitur yang membedakan kebutuhan, keinginan, dan untuk pengelolaan uang. Dan yang terakhir itu adalah accessibility yang kami tekankan juga karena akses layanan finansial keluarga masih terbatas karena anggota keluarga dengan smartphone yang berbeda tidak bisa terhubung dengan akun yang sama sehingga beberapa fitur tidak tersedia. Boleh di next? Oke, selanjutnya untuk ide inovasi sendiri, SafePay Family itu adalah fitur dompet keluarga digital dengan skema dual account di mana antara orang tua dan anak yang terintegrasi dalam ekosistem GoPay dan Bank Jago. Lalu untuk latar belakang masalah sendiri itu adanya kemudahan transaksi digital yang memicu perilaku konsumtif pada anak dan rendahnya literasi keuangan karena kurangnya pengawasan. Lalu untuk tujuan itu ada empat. Yang pertama itu ada kontrol penuh orang tua. Jadi orang tua tuh bisa memantau nih dan mengatur pengeluaran via smart spending limit dan approval. Yang kedua itu ada transparansi keuangan, di mana orang tua tuh bisa lihat laporan real time lewat terminal dashboard agar pola keuangan itu terlihat jelas. Yang ketiga itu ada literasi finansial ini, di mana ada fitur EduSave yang mengajarkan menabung dan gamifikasi, bukan sekadar pembatas yang kaku. Lalu yang keempat itu ada cegah perilaku impulsif di mana bisa minimalisir pembelian tanpa izin, misalnya top game yang berlebihan. Boleh di next? Oke, selanjutnya dari framework 10 types of innovation, kita mengambil tiga, yaitu yang pertama itu ada configuration, itu kita mengambil network, ada offering, kita mengambil product performance, yang experience itu kita mengambil customer engagement. Boleh di next? Aduh, nge-lag kah? Hai. Oke, selanjutnya untuk network sendiri itu tujuannya untuk menjawab permasalahan aksesibilitas dan integrasi antar layanan finansial. Alasannya itu kolaborasi GoPay dan Bank Jago itu memungkinkan terbentuknya ekosistem keuangan yang inklusif di mana anggota keluarga itu dapat mengakses akun bersama dari perangkat yang berbeda. Terus menghapus batasan akses yang sebelumnya terjadi pada akun individu terpisah. Boleh di next? Boleh di next, Kakak? Oke, untuk selanjutnya untuk produk performance itu tujuannya itu untuk mengatasi isu utama hilangnya kontrol finansial. Alasannya itu biar fitur ini kinerjanya tinggi seperti approval transaksi instan kayak kurang dari 60 detik dan limit otomatis diperlukan untuk mencegah perilaku impulsif anak seperti pembelian game tanpa izin yang tidak bisa ditangani oleh fitur dompet digital biasa. Boleh di next?
Selanjutnya untuk customer engagement itu tujuannya untuk menjadikan proses belajar, mengelola uang interaktif dan menyenangkan. Alasannya itu inovasi yang pada terlibat pada pelanggan atau engagement itu melalui gamifikasi dan sistem reward dipilih agar proses belajar itu mengelola keuangan itu jadi interaktif. Jadi dapat mengubah persepsi kontrol dari sekadar pembatasan menjadi kolaborasi positif antara orang tua dan anak. Next. Kemudian di sini ada value proposition canvas. Di sini saya tekankan bahwa aplikasi kami berasal dari customer pain, yakni anak sering minta uang mendadak, sulit sehingga menyulitkan transfer uang manual. Kemudian orang tua yang khawatir anaknya belanja secara impulsif. Nah, karena itu orang tua ingin bahwa pengeluaran anak itu lebih terawasi dan juga anak bisa belajar self control dan budgeting. Maka dari itu kami menghadirkan service berupa SafePay Family Sub Account di mana rekening anak yang terhubung langsung dengan rekening orang tua, lalu ada real time spend control, dan ada push notification setiap transaksi. Nah, di sini tentu saja customer gain-nya ini anak punya pengalaman belajar untuk mengatur uang, komunikasi finansial dengan orang tua jadi lebih santai dan terbuka, serta membentuk kebiasaan finansial sehat dari kecil. Next. Nah, apa sih yang membedakan kami dengan kompetitor? Tentu saja SafePay Family terintegrasi langsung dengan ekosistem layanan Gojek, lalu sistem persetujuan transaksi dan pembatasan kategori belanja dilakukan secara langsung dan real time. Nah, bagaimana kami mendeliver value yang sudah disebutkan tadi? Kami menghadirkan tiga fitur utama, yakni Smart Spending Limit and Approval, Family Dashboard, dan EduSave. Next. Selanjutnya itu innovation prototype, itu konsep prototype awal. Ini kami berfokus pada pemecahan masalah utama, yaitu memberikan kemandirian kepada anak tanpa mengorbankan keamanan finansial. Konsep prototipe awal kami ini dibangun di atas tiga pilar utama. Yang pertama adalah pemisahan peran yang jelas, yaitu dua interface. Kami membuat dua interface yang berbeda, yaitu Kids Flow dan juga Parent Flow. Di mana Kids Flow ini didesain lebih sederhana dan lebih fokus pada akun pribadi, sedangkan Parent Flow ini didesain sebagai pusat komando yang aman dan menampilkan ringkasan pengawasan seperti dashboard. Kemudian, pilar yang kedua adalah mekanisme kontrol transaksi dan pengeluaran. Fitur inti yang pertama adalah approval system, di mana konsepnya adalah setiap tindakan kritis anak, seperti permintaan uang saku, allowance request, atau transaksi di luar batas, harus meminta persetujuan orang tua terlebih dahulu. Lalu fitur inti yang kedua adalah spending limits, di mana orang tua dapat menetapkan batas pengeluaran yang ketat harian, mingguan, dan per kategori sebagai garis pertahanan pertama sebelum approval dilakukan. Dan yang terakhir adalah fitur edukasi atau EduSave, di mana fitur ini memindahkan konsep kecurangan fisik menjadi pocket digital yang dapat dibuat oleh orang tua sebagai challenge dan diisi oleh anak sambil tetap diawasi. Kemudian untuk user flow-nya sendiri dimulai dari login dan role selection di mana pengguna masuk dan sistem mengidentifikasi peran parent atau kid untuk masuk ke interface yang relevan. Lalu dilanjutkan dengan tampilan dashboard yaitu tampilan utama di mana orang tua akan melihat family summary dan juga notifikasi, sedangkan anak akan melihat saldo dan batas sisa pengeluaran. Kemudian di action atau tindakan, anak dapat mengajukan permintaan uang saku atau allowance request, sedangkan orang tua dapat memberikan persetujuan yaitu approval, menetapkan batas pengeluaran, spending limit, atau mengelola tabungan yaitu EduSave. Lalu yang diakhiri oleh confirmation, yaitu di setiap tindakan penting seperti transfer, persetujuan, pengaturan diakhiri dengan layar konfirmasi dan pembaruan tracker. Selanjutnya itu adalah MVP, kurang lebih tampilannya seperti ini dan akan dilanjutkan oleh demo langsung pada aplikasi Bitcoin. Ya, diawali dengan tampilan GoPay, lalu akan masuk ke Home GoPay. Di sini akan ada icon atau tombol untuk masuk ke Save Pay Family. Nah, lalu dilanjutkan oleh role selection, di mana di sini bisa memilih perannya sebagai parent atau kids. Untuk interface ini karena kami membuat dua flow, jadi yang pertama akan sebagai orang tua terlebih dahulu. Lalu di sini akan masukkan PIN, lalu akan langsung masuk ke tampilan utama yaitu dashboard. Di mana di dashboard ini terdapat family balance yaitu summary dari masing-masing saldo akun GoPay anak
yaitu Morgan dan Megan. Terus juga ada di sini approval request, ada thumb history, dan allows tracker. Lalu selain itu juga di sini ada kids monthly summary, di mana ada rangkuman income dan expense satu bulan yang dilakukan oleh anak. Nah, untuk ini di approval request ini bisa dipencet lalu akan muncul request yang sudah dilakukan oleh anak, yaitu Morgan dan Megan. Contohnya ini yang pertama itu oleh Morgan. Di sini jika dipencet langsung akan masuk ke approval detail yang akan menampilkan amount, lalu juga keterangan-keterangannya. Di sini juga bisa ada keterangan kalau misalnya ini backlist merchant, contohnya Mobile Legend. Terus di sini ada pilihan untuk bisa di-deny atau di-approve. Contohnya di sini jika di-approve, tampilannya akan seperti ini. Morgan Purchase Request Approve akan ada konfirmasi kalau purchase-nya sudah di-approve dan bisa dilihat untuk transaksinya akan seperti ini. Ada yang harus di-approve dan juga ada previous approved transaction. Lalu jika di back akan kembali ke tampilan sebelumnya dan ini adalah contoh jika pilihannya akan di-deny. Kurang lebih akan seperti ini atau purchase for Megan decline. Lalu bisa dilihat juga untuk di transaksi historinya akan dipisahkan antara approve dan juga deny. Selanjutnya, kita juga bisa melihat notifikasi di sini akan terbagi menjadi dua, yaitu request dan activity. Di mana activity ini lebih ke notifikasi aktivitas yang sudah dilakukan. Contohnya sudah membuat challenge, akan ada di sini konfirmasinya. Ini juga tadi yang sudah dilakukan, approve dan not approve, akan muncul aktivitasnya di sini. Sedangkan untuk request ini lebih ke notifikasi yang perlu tindakan oleh orang tua. Contohnya approval request dari anak ataupun allowance request. Nah, untuk yang terbaru ini ada allowance request dari Morgan. Jika dipencet, tampilannya akan seperti ini detailnya. Ada request amount-nya, terus juga ada keterangannya dan pilihan seperti sebelumnya, deny atau approve. Jika di-approve, perlu memasukkan PIN kembali, lalu tampilannya akan seperti ini. Dan bisa dilanjutkan ke allowance tracker, di mana di allowance tracker ini akan memunculkan total allowance atau total uang saku yang sudah diberikan kepada kedua anaknya, yaitu Morgan dan juga Megan. Di sini juga ada recent activity-nya yang sudah dilakukan, pemasukan dan pengeluarannya. Lalu untuk sebagai contoh untuk add allowance akan seperti ini tampilannya. Bisa diisi amount-nya, lalu juga bisa diisi note-nya seperti untuk apa. Kemudian nanti juga balance-nya akan terupdate sesuai dengan amount yang diisikan dan juga sisa saldo yang ada di rekening Megan ini sendiri. Lalu untuk dikonfirm perlu masukkan IPIN kembali dan hasilnya akan dikonfirmasi seperti sebelumnya. Lalu ini juga akan terupdate secara otomatis untuk allowance yang sudah ditambahkan. Selanjutnya yaitu adalah fitur selanjutnya yaitu di setting. Di sini di setting ini bisa terbagi menjadi 3 section, yaitu merchant control. Yang pertama merchant control bisa dilihat di sini merchant-merchant apa saja yang ada dan juga bisa diatur untuk di whitelist, blacklist ataupun di netral. Bisa diedit di sebelah sini. Lalu di bawah juga ada keterangan untuk status guide-nya. Kemudian fitur yang kedua ini ada approval threshold, di mana ini untuk menentukan nominal yang bisa auto approve ataupun dan jika lebih dari itu baru requires approval atau harus diminta izin terlebih dahulu ke akun orang tua ini. Selanjutnya, yang terakhir ini ada spending limit dari tiap anak. Di sini juga bisa diedit kembali. Contohnya di Megan, ini daily limitnya misalnya 30.000 segala macam. Dan jika sudah selesai bisa di save limit dan kembali lagi ke tampilan spending limit. Lalu yang fitur yang terakhir itu adalah EduSave. Di sini tampilannya akan muncul total balance dari tabungannya terpisah dari saldo GoPay. Terus juga di sini ada income dan expense-nya di bulan tersebut dan ada pocket-pocket tabungannya. Di sini bisa contohnya di add goal, kurang lebih tampilannya akan seperti ini untuk pengisiannya. Bisa diisi lalu juga bisa dipilih untuk tanggalnya, kemudian di add goal dan akan otomatis terupdate di laman EduSave ini dan bisa dilihat untuk tampilan goal detailnya kurang lebih akan seperti ini. Untuk menambah atau menabung di klik sebelah sini dan juga untuk penarikan dana ada di tombol sebelah sini. Kemudian selain itu, karena ini sebagai interface orang tua, selain bisa melihat goals akun pribadinya, juga bisa melihat goals dari anaknya itu. Di sini ada kids goals, bisa dilihat langsung. Ada di sini ada Morgan Saving,
contohnya dan juga ada media saving. Lalu yang terakhir ini ada challenge di mana orang tua bisa membuat challenge atau tantangan menabung untuk anaknya dan tampilannya kira-kira akan seperti ini. Untuk di add challenge baru ada kliknya di sini. Kemudian akan dilanjutkan ke flow anak. Kurang lebih flow-nya sama, hanya saja untuk anak ini lebih fokus ke akun pribadi. Contohnya seperti ini, langsung masuk ke halaman dashboard, langsung ada balance untuk diri, untuk akun pribadinya, lalu juga income dan expense-nya di bulan tersebut. Lalu di sini ada request allowance dan juga approval status. Untuk request allowance ini yaitu meminta atau merequest allowance atau uang saku kepada orang tua. Di sini bisa langsung di request amount-nya berapa, lalu juga untuk bisa diklik kategorinya apa, ataupun bisa mengisi sendiri di sini dan juga bisa di add notes untuk misalnya keperluan ini untuk apa dan bisa disubmit. Kemudian nanti akan terkonfirmasi seperti ini, lalu akan masuk ke approval status. Di sini di approval status ini akan dipisahkan di mana yang di approve, mana yang pending dan juga mana yang di deny. Kemudian selain itu untuk tampilan settingnya karena anak tidak punya akses untuk mengedit atau mengatur spending limit, maka di sini tampilannya hanya berupa summary dari merchant control. Jadi mereka tidak bisa mengeditnya, hanya bisa mengetahui informasi ini. Terus juga di sini juga approval seperti itu. Dan daily limit juga hanya bisa melihat nominalnya. Lalu yang terakhir di EduSave ini kurang lebih sama fiturnya seperti yang orang tua, namun lagi-lagi hanya berfokus pada goal sendiri dan juga challenge sendiri. Tampilannya kira-kira seperti ini. Ini adalah challenge yang dibuat oleh orang tua ataupun bisa membuat diri sendiri. Mungkin untuk demonya cukup sekian. Dilanjutkan dengan pembahasan berikutnya. Oke, baik. Jadi setelah kami ujikan kepada 5 rekan kami di bisnis digital, pendapat dari mereka bahwa spacing dan layout konsistensi sebetulnya masih harus diperbaiki, namun alur prototipe sudah tersusun dengan jelas. Nah, dari stabilitas tipografi sendiri, ada perubahan ukuran dan ketebalan font yang tidak konsisten. Nah, uh, mungkin secara workflow dari aplikasi sendiri sudah rangkap dan sudah bagus, terutama untuk konsep fitur smart spending sudah informatif dan memiliki nilai fungsional yang kuat. Namun gaya icon yang digunakan belum seragam karena terdapat campuran icon outline, field, dan high contrast. Selanjutnya, next. Nah, maka dari itu, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya.